Bismillahirrahmanirrahim. Zikir pertama yang saya taruh di zikir pagi adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolak, menghalau, menghindari godaan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dia tidak tergoda oleh syaitan. Kekuatan syaitan barangkali di atas kekuatan kita, apalagi dengan sifat manusia yang memang lemah, lalai, banyak melengnya, banyak gak ingetnya, bahkan dia suka menyengaja juga berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana sebenarnya tidak ada juga orang yang mampu berbuat baik kecuali Allah yang membuat dia ada taufik dan hidayah, ada dorongan, ada spirit, semangat, kekuatan untuk melakukan perbuatan baik itu. Termasuk kesempatannya, kemampuannya, keadaan yang membuat seseorang itu mampu melakukan perbuatan baik. Dan apabila kita terbiasa membaca zikir pagi ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang nanti juga zikir ini ada juga di zikir petang atau zikir sore, maka pada saat kemudian kita hendak melakukan maksiat misalkan begitu, doa ini akan bekerja. Insya Allah selamatan itu akan Allah datangkan. Begini, kalau dipikir-pikir ya, enggak ada loh kekuatan kita ini. Lemah sekali kita dalam menghadapi gangguan, godaan dari setan dan dari perilaku manusia-manusia yang berperilaku syaitan. Lemah sekali karena tidak ada ilmu, tidak ada azamnya, ya, tidak ada keinginan kuat gitu dari kita untuk kemudian menolak setan, menolak kemudian syahwat, mengontrol syahwat, membuat kita kadang-kadang akhirnya terjerumus kepada perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kemudian apapun yang kepengen kita berlindung kepada Allah dari apa-apa yang kita mintakan perlindungan menjadi sangat layak kita baca. Bahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya kadang-kadang membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Saya jadikan at-ta'awudz ini zikir. Ya, saya baca saja begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk mengendalikan nafsu, Allah lah yang mengendalikan. Untuk mengontrol nafsu saya, Allah juga lah yang mengontrol. Untuk kemudian menjaga nafsu saya, Allah juga lah biar yang menjaganya. Tentu doa ini harus ada ikhtiar yang kemudian searah dengan doa ini, dengan zikir ini. Jangan sampai kemudian kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi pekerjaan kita, perilaku kita ya dekat-dekat dengan yang haram, dekat yang maksiat, dekat dengan dosa, atau dekat dengan orang-orang yang berperilaku seperti itu. Harus kemudian inline, harus kemudian sejajar, searah, sejalan, sehingga insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita, menjadi zikir kita ini menjadi guideline buat kita, menjadi garis petunjuk buat kita. Zikir ini pun akhirnya juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu? Ketika kita mengucapkan di pagi hari, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika kemudian seseorang meminta perlindungan tapi dia melanggar perjanjian perlindungan itu, apakah perlindungan itu ia dapatkan? Tentu tidak. Tapi insya Allah, Allah itu insya Allah ya maha menjaga betul lah. Asal barangkali ketika kita tidak mencoba dan mencoba lagi sih, biasanya insya Allah Allah akan betul-betul jaga. Contoh ini misalnya,
Ada seseorang yang senantiasa mendoakan suaminya agar suaminya ini terhindar dari maksiat. Terus kemudian sang suami tanpa sepengetahuan istri membawa perempuan lain yang bukan istrinya. Terus kemudian dia ke hotel untuk check in di hotel, hotelnya penuh, pindah hotel lagi penuh, pindah hotel lagi penuh. Nah, yang begini ini sebenarnya bisa jadi adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hotelnya mah ada gitu, tapi barangkali Allah ganti kemudian petugas hotelnya dengan petugas dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ard, bahwa Allah itu punya tentara-tentara di langit dan di buminya. Allah kemudian utus malaikatnya, bisa jadi, sangat bisa jadi, semua milik Allah kok. Ini di dalam surah Al-Fatih, surah ke-48 Allah sebutkan itu, walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Allah kirim itu untuk kemudian membantu kita menyelamatkan diri dari apa? Dari godaan setan yang terkutuk. Penuh jalan sana kena macet begini begitu nggak jadi kemudian kita atau si suami tersebut ya berzina. Bisa seperti itu. Ya. Atau misalkan ada seorang yang ingin mencuri, kemudian lewatlah tukang nasi goreng, tek, nasi goreng, tek, nasi goreng, gak jadi dia mencuri. Ada tukang nasi goreng, bisa jadi itu karena orang tuanya meminta perlindungan agar anak-anaknya terhindar dari maksiat. Atau pengen ngambil barang orang, tiba-tiba yang diambil itu ya, ketinggalan, masih di meja yang sama, Allah yang bikin lupa. Lalu kemudian orang yang ketinggalan itu, yang dicuri itu balik ke meja itu dan mendapati barang yang masih ada. Bisa jadi, semua itu bisa jadi. Andai kita tidak belagu, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan perlindungan itu. Allah akan berikan perlindungan itu.